Sahabat Irman Hidayah, ada dosa-dosa yang wajahnya begitu besar sehingga manusia langsung takut ketika mendengarnya, seperti zina, membunuh, meminum khamar. Namun ada pula dosa-dosa yang wajahnya kecil, samar, dan sering berbaur dengan aktivitas sehari-hari. Ia tidak menampakkan giginya, tidak menakutkan, tidak mengintimidasi. Justru itulah bahayanya. Imam Al-Ghazali menyebut dosa seperti ini sebagai ma'as al-khafiyah, maksiat tersembunyi yang menipu hati dan merusak jiwa tanpa terasa. Kita menganggapnya ringan, padahal di sisi Allah ia seperti gunung yang siap runtuh. Kita menyepelekannya, padahal kelak di hari kiamat, dialah yang paling pertama menghancurkan timbangan amal. Sahabat, betapa banyak manusia yang masuk neraka bukan karena dosa besar, tetapi karena dosa kecil yang dilakukan terus-menerus hingga menjadi besar. Malam ini, mari kita renungi 10 dosa besar yang sering dianggap bukan dosa, agar kita tidak menyesal ketika semuanya terbongkar di hadapan Allah. Sebelum kita lanjutkan, tolong tekan like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini, dan tulislah amin di kolom komentar. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Bismillah, mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, menganggap remeh sholat. Sholat, amalan pertama yang akan ditanya, namun justru menjadi amalan yang paling sering diremehkan. Betapa banyak manusia yang menunda sholat sampai hampir habis waktunya, berdiri dengan hati yang kosong, atau bahkan meninggalkannya seolah itu tidak berarti. Padahal para ulama seperti Imam Al-Ghazali dan Imam Nawawi menegaskan, meremehkan sholat adalah pintu kehancuran iman. Ia mungkin masih mengucap syahadat, tetapi hatinya perlahan retak karena ia membiarkan panggilan Rabb semesta alam berlalu begitu saja. Bayangkan hari ketika manusia dibangkitkan, lalu barisan malaikat membentangkan catatan amal. Pada saat itu, seseorang melihat bagaimana sholatnya menjadi gelap, compang-camping, tak berbentuk, karena hidupnya dipenuhi kelalaian. Ibnu Hajar berkata, siapa yang merusak sholatnya, maka rusaklah seluruh amalnya. Dan di padang mahsyar, orang-orang seperti ini berteriak dalam penyesalan, menyadari bahwa dosa yang dulu dianggap sepele, ternyata menjadi jurang yang menyeretnya menuju kebinasaan. Allah berfirman, di antara mereka ada yang menyia-nyiakan sholat. Surat Maryam ayat 59. Dan Rasulullah bersabda, pembatas antara seseorang dengan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Wahai jiwa yang sering lalai, sholat bukan sekadar rutinitas. Ia adalah cahaya, penjaga, dan talian terakhir antara hatimu dan keselamatan akhiratmu. Jangan biarkan ia menjadi penyesalan paling pahit di hari kiamat. 2. Gibah atau menggunjing. Gibah adalah dosa yang sering hadir dalam bentuk paling lembut, obrolan santai, komentar kecil, bisikan ringan saat berkumpul. Kita menyebut nama seseorang yang tidak hadir, lalu membuka aibnya, menertawakan kekurangannya, atau menceritakan sesuatu yang ia tidak suka. Di telinga manusia ia terdengar biasa, tetapi di sisi Allah ia lebih busuk daripada bangkai. Para ulama seperti Imam Nawawi menjelaskan, ghibah termasuk dosa besar meskipun kita berkata benar, karena inti larangannya bukan dustanya, tetapi mencabik kehormatan saudara muslim. Bayangkan, seseorang yang selama hidupnya merasa ringan membicarakan kekurangan orang lain. Pada hari kiamat, setiap kalimat yang ia ucapkan berubah menjadi beban berat. Wajah orang-orang yang pernah ia sakiti menuntut haknya satu persatu, dan amalnya yang ia banggakan dipindahkan kepada mereka tanpa tersisa. Imam Al-Ghazali menyebut ghibah sebagai racun hubungan yang menghitamkan hati dan memutus cahaya rahmat. Allah menggambarkannya dengan perumpamaan yang tak tertandingi dahsyatnya, memakan daging bangkai saudara sendiri.
sebuah gambaran yang membuat tubuh bergetar jika benar-benar direnungi. Dan Rasulullah mengingatkan, seseorang bisa bangkrut pada hari kiamat hanya karena lisannya tidak ia jaga. Betapa banyak orang sholat, berpuasa, bersedekah, namun semua itu lenyap karena satu kebiasaan kecil, ghibah yang dianggap biasa. Allah Ta'ala berfirman, apakah salah seorang di antara kalian suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Surat Al-Hujurat ayat 12. Semoga Allah membersihkan lisan kita dari setiap kata yang menyakiti dan menjadikan kita hamba yang menjaga kehormatan sesama. 3. Riba dalam bentuk kecil. Di zaman ini, riba tidak selalu tampil sebagai tabel pinjaman besar atau akad panjang yang terlihat serius. Ia datang dalam bentuk yang lebih halus, biaya keterlambatan yang dianggap wajar, bunga kecil di pinjol yang dianggap cuman segini kok, atau potongan kartu kredit yang disangka hanyalah biaya administrasi. Banyak orang tidak sadar bahwa dosa besar sering bersembunyi di balik kalimat ringan, tidak apa-apa, cuman sedikit. Padahal Allah tidak menimbang besarnya angka, tetapi jenis maksiatnya, riba, sekecil apapun tetap riba. Para ulama, termasuk Imam Al-Ghazali dan Imam Nawawi, menjelaskan bahwa riba adalah dosa yang merusak keberkahan, menumpulkan hati, dan mengundang murka Allah bahkan sebelum pelakunya wafat. Imam Ibnu Hajar menyebutnya sebagai dosa yang menghitamkan hati hingga sulit merasakan manisnya iman. Sementara Imam Al-Qurtubi menegaskan bahwa riba, sekecil apapun, adalah bentuk perang terhadap Allah dan Rasul-Nya. Bayangkan seseorang yang hidupnya tampak mudah, uang lancar, transaksi berjaya, namun perlahan keberkahan dicabut tanpa ia sadari. Rumahnya tidak tenang, hatinya gelisah, masalah datang bertubi-tubi. Semua itu karena sedikit riba yang dianggap sepele. Dan kelak, saat catatan amal dibuka, ia akan melihat bahwa sedikit itu justru menjadi sebab penyesalan paling panjang. Allah Ta'ala berfirman, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surat Al-Baqarah ayat 275. 4. Durhaka kepada orang tua. Ada dosa yang sering kita lakukan tanpa suara, tanpa sadar, bahkan tanpa rasa bersalah. Bukan zina, bukan mencuri, bukan memukul, melainkan sekadar mengangkat suara sedikit lebih tinggi dari orang tua, memasang wajah masam ketika mereka meminta sesuatu, atau membiarkan pesan mereka terbaca tanpa jawaban. Hal-hal yang kita anggap remeh inilah yang oleh para ulama disebut jalan cepat menuju murka Allah. Allah menyebutkan larangan durhaka bahkan sebelum melarang pembunuhan. Dalam surat Al-Isra ayat 23, Allah tidak hanya memerintahkan kita berbuat baik kepada kedua orang tua, namun juga melarang kita berkata, sebuah ungkapan paling ringan yang keluar dari bibir manusia. Imam Nawawi berkata, jika sekadar ucapan saja diharamkan, maka semua bentuk menyakiti hati mereka jauh lebih besar dosanya. Durhaka tidak selalu berupa teriakan atau penolakan. Terkadang ia hadir dalam bentuk diam yang menyakitkan, cuek yang meruntuhkan hati, atau pilihan hidup yang mengabaikan restu mereka. Imam Al-Ghazali menggambarkan durhaka sebagai duri yang tumbuh dari hati yang keras, dan duri itu akan kembali menusuk pemiliknya di hari ketika tak ada lagi pertolongan. Bayangkan hari kiamat ketika manusia membawa catatan amalnya. Betapa banyak sujud yang kita lakukan, betapa banyak sedekah yang kita keluarkan. Namun, semuanya bisa terhalang oleh satu kalimat menyakitkan yang pernah keluar kepada ibu, atau satu bentakan kecil kepada ayah. Karena ridha Allah tergantung pada ridha mereka, dan murka Allah tergantung pada murka mereka. Dan sungguh, tiada penyesalan yang lebih pahit di hari akhir daripada melihat kedua orang tua tidak lagi bisa kita peluk. Sementara kita baru sadar bahwa selama ini kitalah penyebab air mata mereka. Semoga Allah
melembutkan hati kita, menundukkan lisan kita, dan menjadikan kita anak-anak yang membukakan pintu surga bagi orang tua kita. 5. Menyebarkan hoaks. Ada satu dosa yang begitu mudah dilakukan di zaman ini, namun begitu berat hisabnya, menyebarkan fitnah dan hoaks. Dengan satu sentuhan jari, seseorang dapat merusak nama baik, mengobarkan permusuhan, dan menghancurkan kehidupan orang lain. Banyak yang menganggapnya hiburan, konten lucu, atau sekadar forward tanpa pikir panjang. Padahal, di sisi Allah, ia termasuk dosa besar yang mampu menyeret pelakunya menuju kebinasaan. Imam Al-Ghazali menyebut fitnah sebagai racun yang merusak hati-hati manusia tanpa mereka sadari. Sementara Imam Ibnu Hajar mengingatkan bahwa setiap kata yang kita sebarkan akan kembali pada kita di hari ketika lisan dibungkam dan tangan bersaksi. Allah telah memperingatkan kita dengan tegas, "Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka periksalah kebenarannya." Surat Al-Hujurat ayat 6. Setiap broadcast yang kita kirimkan tanpa memastikan kebenaran, setiap opini yang kita sebarkan tanpa dasar, setiap cerita yang kita bagikan hanya karena kelihatannya benar, semuanya menjadi beban yang akan kita pikul di hari ketika tidak ada lagi ruang untuk meminta maaf kepada manusia yang telah kita sakiti. Bayangkan jika seseorang kehilangan reputasinya karena kita, kehilangan pekerjaannya karena kita, atau hatinya terluka karena ucapan kita, bagaimana kita akan menebusnya di hadapan Allah? Rasulullah mengingatkan bahwa seorang hamba bisa saja mengucapkan satu kalimat yang tidak ia anggap penting, namun kalimat itu menjatuhkannya jauh ke dalam neraka. Maka, bagaimana dengan kalimat yang menghancurkan nama baik saudara kita? Fitnah bukan hanya dosa terhadap Allah, tetapi juga kezaliman terhadap manusia, dan kezaliman seperti ini kelak akan dibayar dengan pahala kita sendiri. Betapa meruginya mereka yang menjadikan jari jemarinya sebagai sumber dosa. Semoga Allah menyucikan lisan dan tangan kita dari setiap fitnah yang menyesatkan. 6. Tidak menutup aurat. Ada dosa yang tak menimbulkan rasa takut, karena ia tidak terdengar bising, tidak menimbulkan skandal, dan tidak membuat orang merasa bersalah. Itulah dosa meninggalkan kewajiban menutup aurat. Banyak yang menganggapnya sekadar pilihan gaya, sekadar kenyamanan, atau sekadar mengikuti tren. Padahal, para ulama menegaskan, aurat bukan budaya, ia adalah perintah Allah yang langsung menyentuh kehormatan manusia. Imam Al-Ghazali menyebut bahwa dosa yang dianggap kecil oleh pelakunya justru paling berbahaya karena tidak diiringi rasa takut kepada Allah. Allah berfirman, "Katakanlah kepada wanita-wanita beriman agar mereka menutupkan jilbabnya." Surat Al-Ahzab ayat 59. Ayat ini bukan sekadar aturan pakaian, melainkan penjagaan ilahiyah terhadap martabat seorang hamba. Ketika seorang wanita menolak menutup aurat, ia melepaskan tameng yang Allah siapkan untuk menjaga hatinya. Imam Al-Qurtubi menafsirkan ayat ini sebagai perintah yang mengandung kemuliaan, bukan sekadar batasan. Karena itu, pakaian syar'i adalah cahaya yang membungkus jiwa, dan celakanya, dosa ini sering dianggap biasa. Seorang muslimah mungkin rajin sedekah, lembut tutur kata, namun tetap menampilkan auratnya tanpa rasa takut. Di akhirat, ia baru menyadari betapa pakaian dunia yang ia banggakan adalah api yang membalut tubuhnya. Sebagaimana peringatan Rasulullah bahwa dua kelompok dari neraka belum pernah beliau lihat sebelumnya. Salah satunya adalah wanita-wanita berpakaian tapi telanjang. Betapa banyak air mata akan jatuh ketika seseorang menyadari bahwa gaya yang ia puja, komentar yang ia cari, dan like yang ia kejar justru menjadi sebab beratnya hisab di hadapan Allah. Semoga Allah menutup aurat hati dan badan kita sebelum tertutup kain kafan
yang tak lagi bisa diperbaiki. 7. Berpacaran. Berapa banyak hati yang hancur, air mata yang jatuh, dan dosa yang tercatat hanya karena satu hubungan yang disebut pacaran. Di permukaan, tampak manis, perhatian, chat setiap malam, janji-janji masa depan. Namun di balik semua itu, ada jalan halus yang perlahan menyeret seseorang mendekati zina. Allah tidak mengatakan, jangan berzina, tetapi janganlah kalian mendekati zina. Sebuah peringatan yang lebih tajam, lebih dalam, lebih menakutkan. Pacaran adalah celah halus yang menipu jiwa. Setan tidak pernah datang membawa kefasikan secara terang. Ia datang sebagai rasa nyaman, perhatian, sayang. Perlahan, ia membuka pintu yang sebelumnya tertutup rapat. Ucapan mesra yang tadinya dianggap biasa menjadi candu. Pertemuan yang tadinya hanya sebentar menjadi rutinitas, hingga hati terkunci dalam ketergantungan yang haram. Betapa banyak yang mengira itu cinta, padahal ia hanyalah jerat yang membakar keberkahan hidup. Bayangkan hari ketika seseorang berdiri di hadapan Allah, lalu ditanya tentang setiap chat yang ia kirim, setiap sentuhan yang ia lakukan, setiap detik khalwat yang ia sembunyikan dari manusia. Ibnu Hajar menegaskan bahwa kehormatan seorang mukmin tidak boleh disentuh kecuali dalam ikatan halal. Apapun di luar itu adalah pelanggaran harga diri yang akan menjadi beban di akhirat. Saat seseorang meninggalkan pacaran karena takut kepada Allah, malaikat mencatatnya sebagai ibadah besar. Sebab meninggalkan cinta yang haram demi cinta yang halal adalah hijrah hati yang sangat mulia, dan hanya orang yang Allah kuatkan yang mampu melakukannya. 8. Mengambil hak orang lain. Ada dosa yang begitu halus hingga banyak orang tak merasa melakukannya. Ia tidak selalu berupa pencurian besar, bukan merampok, bukan mengambil harta orang secara terang-terangan. Kadang, ia hanya berupa memotong antrean saat orang lain sudah berdiri lama, parkir di tempat yang jelas bukan haknya, mencontek sedikit, menipu harga 1.000-2.000, atau mengambil keuntungan dari kelalaian orang lain. Manusia sering berkata, cuma sedikit, toh dia tidak rugi besar. Tapi di sisi Allah, setiap hak yang kita ambil, sekecil apapun, adalah kezaliman yang kelak akan menuntut di hari pengadilan. Allah memperingatkan manusia dengan kalimat yang begitu mengguncang. Celakalah bagi orang-orang yang curang. Surat Al-Mutaffifin ayat 1. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ayat ini bukan hanya tentang pedagang yang mencurangi timbangan, tetapi mencakup setiap bentuk pengurangan hak, baik dalam transaksi, perilaku, maupun amanah sosial. Ibnu Hajar juga menegaskan, zalim meski sebutir biji tetap akan diminta pertanggungjawaban. Bayangkan, seseorang berdiri di hadapan Allah, sementara orang-orang yang pernah ia zalimi, dengan antrean yang ia serobot, dengan hak yang ia ambil, dengan tipu kecil yang ia kira tak terlihat, datang berebut mengambil pahala darinya. Pada hari itu, tidak ada kata sepele, tidak ada hal yang dianggap kecil. Yang ada hanyalah kebenaran yang berdiri tegak, dan setiap hak akan dikembalikan dengan sempurna. Betapa banyak manusia yang masuk neraka bukan karena dosa besar yang mengerikan, tetapi karena hal-hal remeh yang ia kumpulkan setiap hari, tanpa rasa takut, tanpa rasa bersalah. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang berhati-hati, yang tidak berani menyentuh hak orang, meski hanya sebesar butir debu. 9. Tidak amanah. Ada amanah yang begitu kecil, hingga kita merasa tak perlu memikirkannya. Sebuah titipan yang kita jaga setengah hati, janji yang kita ucapkan lalu kita lupakan, pekerjaan yang kita lakukan asal-asalan, atau tanggung jawab yang kita kerjakan hanya saat diawasi. Tetapi di sisi Allah, setiap amanah adalah ujian besar yang menentukan kualitas iman seseorang. Imam Al-Ghazali menyebut amanah sebagai cermin paling jujur dari hati seorang mukmin.
Karena siapapun bisa terlihat baik di hadapan manusia, namun hanya sedikit yang jujur ketika tidak ada yang melihat. Al-Quran menegaskan perintah ini dengan sangat tegas. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak. Surat An-Nisa ayat 58. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa ayat ini mencakup seluruh amanah, baik yang besar maupun yang kecil, dan mengkhianatinya termasuk bentuk kezaliman yang kelak dibalas berat pada hari perhitungan. Betapa banyak orang tampak sukses di dunia, namun pada hari kiamat datang dalam keadaan bangkrut karena amanah yang ia khianati berguguran menjadi beban dosa. Bayangkan, seseorang berdiri di hadapan Allah, sementara semua janji yang pernah ia lupakan satu persatu menuntutnya. Tidak ada ruang untuk alasan, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Ketika itu, barulah manusia sadar bahwa yang ia anggap sepele ternyata menjadi sesuatu yang sangat berat dalam timbangan amal. Maka, beruntunglah mereka yang menjaga amanah walau kecil, karena disitulah letak kemuliaan hati dan kejujuran yang sesungguhnya. 10. Ria dan pamer ibadah. Ada dosa yang begitu halus, begitu samar, hingga para sahabat pun takut terjatuh ke dalamnya. Ia tidak berwujud maksiat yang tampak, tidak berupa kata kasar atau tindakan zalim. Ia muncul dari dalam hati, dari ruang paling tersembunyi yang hanya Allah yang mengetahui. Itulah ria, penyakit hati yang membuat amal sebesar gunung berubah menjadi debu berterbangan pada hari kiamat. Imam Al-Ghazali menyebutnya sebagai penyakit yang lebih cepat merusak amal dibandingkan api yang membakar kayu kering. Ketika seseorang memotret sedekahnya, menampilkan ibadahnya, atau membagikan momen kerajinannya dalam beramal hanya agar dilihat dan dipuji manusia, saat itu ia sedang menggerogoti pahala yang ia kumpulkan dengan susah payah. Betapa banyak orang yang sujud dengan khusyuk, tetapi hatinya berharap disaksikan manusia. Betapa banyak yang membaca Al-Quran dengan merdu, namun berharap dipuji suaranya. Itulah sebabnya Rasulullah bersabda, "Yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil, yaitu ria." Hadis riwayat Ahmad. Allah sendiri memperingatkan dengan keras, maka celakalah orang-orang yang sholat, yang berbuat ria. Surat Al-Ma'un ayat 4-6. Bayangkan, seseorang yang seluruh hidupnya ia kira dipenuhi pahala, namun ketika dihisab, ia mendapati amalan-amalannya kosong. Semua hilang karena tujuannya bukan Allah. Ibnu Hajar berkata, amal yang tercampur ria tidak naik ke hadapan Allah karena Allah hanya menerima amal yang murni. Ria itu seperti bayangan, semakin dikejar, semakin membesar. Namun, ketika seseorang ikhlas dan menyembunyikan amalnya, cahaya amal itu justru menerangi jalan menuju surga. Maka, hati-hati. Amal terbesar manusia bukan yang paling terlihat, tetapi yang paling tersembunyi. Dan dosa paling mematikan sering datang dari hal yang dianggap paling sepele, yaitu ingin dipuji. Sahabat Irman Hidayah, setiap dosa yang kita sebutkan tadi mungkin tampak kecil di mata manusia, namun di sisi Allah, ia dapat berubah menjadi gunung yang menghimpit dada pada hari di mana tak ada lagi tempat berlari. Betapa sering kita menertawakan apa yang berbahaya dan menangisi hal-hal dunia yang sebenarnya tak punya nilai di hadapan akhirat. Imam Al-Ghazali berkata, kehancuran manusia itu karena mereka menganggap ringan apa yang sebenarnya besar di sisi Allah. Kita sering merasa aman karena masih bisa tertawa, masih bisa bekerja, masih bisa makan dan tidur. Padahal semua itu bukan tanda Allah ridho, tetapi tanda Allah memberi waktu untuk kembali sebelum terlambat. Bayangkan hari ketika manusia berdiri telanjang, sendiri, tanpa gelar, tanpa follower, tanpa alasan. Setiap kecil, dosa yang diremehkan menuntut balasan. Setiap kata yang dilontarkan tanpa hati menjadi bukti. Dan setiap amal yang dilakukan karena pandangan manusia
berubah menjadi debu yang beterbangan. Hari itu, tak ada yang lebih menyesakan selain melihat catatan hidup yang kita anggap sepele, justru menjadi sebab kebinasaan. Namun, selama napas masih keluar masuk dada, pintu kembali masih terbuka. Allah Maha Pengampun, bahkan untuk dosa yang kita lakukan ribuan kali. Selama kita jujur ingin berubah, mari kita pulang sebelum dipanggil. Mari kita bersihkan jiwa sebelum dibersihkan tanah. Mari kita sucikan hati sebelum hari di mana hati tak lagi berguna. Semoga Allah menjauhkan kita dari dosa-dosa yang tersembunyi di balik kebiasaan dan memasukkan kita ke dalam golongan hamba yang selamat, lembut hatinya, dan selalu kembali kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Irman Hidayah, apakah kamu merasa mendapatkan sesuatu dari video ini? Sekarang bantu kami dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan konten penuh makna dari channel Irman Hidayah. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan keluarga kita, melimpahkan rahmat-Nya, serta menyatukan kita kembali di surganya yang penuh kebahagiaan. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai, karena bisa jadi hidayah itu datang melalui tanganmu. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.